Di atas malin kundang ternyata masih ada Sri Rahayu dan Fitria. Orang tua itu bukan paket, orang tua itu bukan titipan. Orang tua itu jalan pintu menuju ke surga. Dan kalian mau ngitipin pintu surga kalian ke panti? Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dua orang anak yang menaruh ibunya ke dalam panti jompo. Kayaknya kali ini video gue akan sedikit lebih panjang dari video-video gue lainnya, karena ini menyangkut orang tua, dan gue bener-bener gak bisa banget kalau gue ngebahas soal orang tua. Kalian tahu gak sih berita tentang ini gitu? Kalian harusnya tahu sih, karena ini udah seliweran di FYP gitu ya. Tapi sekarang si ibu itu dijemput lagi sama kedua anaknya itu dipulangkan dari Gria Panti Jompo. Yang bikin gue gedek itu apa sih? Yang bikin gue gedek adalah ketika dia menandatangani sebuah kertas dan di situ tertulis jangan kabari ketika ibu saya meninggal. Kenapa? Biar lu gak repot ngurusin jenazah, biar lu gak repot bayar ambulan. Apa biar gimana? Hah? Kebangetan menurut gue. Kalian ya, dua anak ini ya, kalau mau hitung-hitungan, mau ngomongin duit, coba deh hitung-hitungan sama biaya yang udah ibu kalian keluarkan untuk membesarkan kalian, sekalipun kalian tidak diminta untuk dilahirkan. Gue bener-bener gak bisa banget nih kalau ngebahas orang tua gini, karena gue pengalaman pribadi, gue menjaga ayah dan ibu gue, sekalipun mereka ayah dan ibu angkat gue jagain mereka, gue rawat mereka sampai akhir hayatnya. Nyokap gue meninggal usia 75 tahun, sakit Alzheimer selama 10 tahun, sampai ada dekubitus di sekujur punggungnya dia bolong-bolong. Kalau kalian mau tahu dekubitus silahkan cari di Google, karena gue gak mungkin tampilin dekubitus di TikTok karena gue akan kena ban. Bokap gue punya penyakit jantung dan meninggal di usia 84 tahun. Kalian yang mau tahu cerita hidup gue, kalian bisa lihat di highlight TikTok gue, judulnya ya pokoknya ada itu ya, ada judulnya di situ, cerita hidup gue. Berapa liter air mata ibu yang jatuh, yang terbuang ketika kalian sakit? Berapa ribu, berapa juta jam ibu kalian begadang ngurusin kalian semasa kecil sampai kalian gede, nungguin kalian pulang kerja, nungguin kalian ngehampirin rumahnya dia, nungguin kalian nengokin dia ketika kalian udah punya keluarga masing-masing. Satu ibu bisa merawat 3, 5, bahkan 10 anak pun. Tapi 10 anak, 5 anak, 3 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Kalau kalian mau nitipin orang tua kalian yang udah sepuh di panti jompo hanya untuk agar hidup kalian terlihat rapi, terlihat tertata, terlihat nyaman, terlihat aman semuanya ya, jangan posting sosokan dengan quote on quote berbakti. Lu mau tahu nggak berbakti itu apa? Berbakti itu capek, berbakti itu lelah, berbakti itu air mata, berbakti itu air keringat. Berbakti itu menahan malu ketika orang tua kita menggunakan pampers di masa tuanya, menahan malu ketika mereka di atas kursi roda, menahan malu ketika mereka ngompol di kasur, menahan malu ketika mereka berak di pampers dan kalian yang harus bersihin. Itu namanya berbakti. Berbakti itu anak terjun langsung merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua dan sudah sepuh. Kalau kalian tidak bisa merawat, kalian panggil dokter, panggil suster, samperin ke rumah. Bukan kamu yang menaruh orang tuamu ke dalam panti jompo. Bodak. Anak sejati, anak yang berbakti, rumahnya boleh kecil, rumahnya boleh sempit, rekening dompetnya boleh tipis, boleh sedikit, tapi hatinya luas. Jangan cuma bisa ngeposting foto nyokap lu, foto orang tua lu di hari ibu atau hari raya dengan quotes-quotes panjang yang membuat air mata terharu. Banggalah ketika lo bisa menopang orang tua lo, bisa ngebopong orang tua lo ketika mereka berjalan tertatih-tatih. Itu baru lo bangga. Lo mau bersihin tai beraknya dia, lo mau bersihin popoknya dia, lo mau bersihin air kencing ngompol di kasurnya dia, lo mau nyuapin dia pagi siang malam, motongin buah, kasih jus, ngasih pengobatan dan segala macam. Banggalah atas hal itu. Buat lo semua yang bilang ke gue, lo mah enak tinggal ngomong doang, pernah ngerasain nggak? Pernah. Lo tahu bokap gue semasa hidupnya selalu mengemis ke gue untuk dirinya ditaruh di panti jompo. Tapi lo tahu apa yang gue lakukan? Gue tidak pernah melakukan hal tersebut. Gue rawat bokap nyokap gue sampai titik darah penghabisan gue, sampai akhir hayatnya mereka. Lo bayangin gak? Hah? Orang tua yang rawat gue dari gue bayi sampai gue gede, yang lari-lari masuk rumah sakit karena gue demam, tipes, gue harus diinfus. Sekarang mereka yang memohon ke gue untuk ditaruh di panti jompo. Lu kebayang sakitnya gue kayak apa? Sedangkan lu Sri Rahayu dan Fitria, lu menyerahkan ibu kandung lu yang melahirkan lu ke dalam panti jompo, ke dalam Gria. Semasa hidup ibu gua Alzheimer, yang tadi gua bilang nyokap gua Alzheimer, gua gantiin popoknya, gua bersihin pantat bekas tainya dia, jam 3 pagi, jam 12 malam, 24 jam, sekalipun gua tidur gua akan bangun. Gua pernah sampai rekening gua nol, kulkas gua kosong, beras gua nggak ada, sampai gua dikasih makan sama teman-teman gua, sama tetangga gua dan orang-orang. Karena apa? Bayar biaya pengobatan nyokap dan bokap gua. Balik lagi, nyokap gua Alzheimer, bokap gua jantung. Lu mau nanya, kenapa BPJS nggak ini, kenapa asuransi nggak ini? Nggak usah dibahas, kepanjangan. Buat kalian di luar sana yang orang tuanya masih lengkap, terutama ibu, kalau kalian merasa di titik tidak sanggup merawat ibu kalian, belajarlah untuk sanggup. Gua ini anak biasa, gua ini perintis bukan pewaris. Rumah gua kecil, nggak mewah, enggak. Tapi gua selalu percaya, tangan yang merawat orang tua, tangan yang sama juga tidak akan merasakan rezeki yang seret. Sedangkan dua orang itu Sri Rahayu dan Fitria itu bilang, Pak, Bu, ya, kalau kalian meninggal atau kalau mereka meninggal jangan kabari saya. Bisa lu ngomong begitu, hah? Berani lu ngomong kayak gitu, hah? Kalau kalian masih punya orang tua dan kalian yang sedang merantau saat ini, telepon orang tua kalian, tanya kabarnya. Kalau belum sanggup, belajar sanggup. Kalau capek, tahan. Kalau capek, ya capek. Kalau nangis, silahkan menangis. Kalau kalian suka sama konten gue, kalau kalian setuju sama omongan gue yang sepanjang kali lebar ini, silahkan tulis di kolom komentar. Aku rela repot demi orang tua.